Kejaksaan Negeri Nganjuk. Yang kami hormati, Dana desa yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memperbaiki infrastruktur desa yang kurang memadai. dengan pembacaan doa. Karena dana ini bersumber dari pemerintah, pengelolaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan diawasi dengan ketat. Sebagai kita sebagai orang timur hendaknya selalu mengawasi. Penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak tepat dapat berujung pada sanksi pidana. Kami itu nggak bisa bertindak tanpa adanya. Untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan dana desa, Kejaksaan Negeri Nganjuk bekerja sama dengan Camat Pace mengadakan sosialisasi dan pendampingan hukum. Ketika saya menyampaikan isu dan isunya itu dirasa tidak benar, sebagai orang timur yang Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Desa mengungkapkan keluhan terkait pencairan anggaran yang berdekatan dengan tenggat pelaporan. Ingin pertegas saja. Dari anggaran, mohon maaf Pak, memang tadi sudah jelaskan bahwa kami ini bukan seseorang yang berasal dari administrator, bukan dari orang yang belajar tentang hukum, apapun dan sebagainya. Kami hanya berangkat dari ketokohan Pak, karena kita dibeli masyarakat dari ketokohan. Yang jelas kami bukan tidak memahami atau tidak belajar, cuman kadang kurang mengerti. Ini terkait dengan anggaran Pak. Mohon maaf, kita ini sering terjadi pertanyaan yang tidak bisa terjawab terkait dengan anggaran, bahwasanya di termin 3 anggaran tahun akhir itu biasanya akan sampai di pucuk tahun Pak. Kadang Desember itu baru cair. Nah, sedangkan kita sudah ada di RKP yang masuk di APBDes. Sementara itu, Camat Pace Nurdian Putra menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada niat baik pengelolanya. Saat ini, pengelolaan di Kecamatan Pace berjalan dengan baik. Jadi alhamdulillah pada sore ini kita dapat melaksanakan kegiatan dengan kejaksaan ya, kegiatan dengan pendampingan hukum yang ada di Pace ya. Harapan kami ya bahwa memang saat ini ya, mohon maaf ya, karena faktor-faktor kalau kita bilang penyalahgunaan atau korupsi keuangan desa itu bukan hanya karena ada niat, tapi karena ketidaktahuan, kelalaian ataupun ada faktor-faktor karena kepala desa kan merupakan jabatan politis ya. Nah, di situ dengan adanya kerjasama dengan kejaksaan ini ya, bila mana nanti ya ada ditemukan hal-hal yang kurang pas dengan ketentuan atau disinyalir ada penyalahgunaan, ini bisa ada deteksi dini, antisipasi dini sehingga tidak sampai terjadi yang dibawa ke ranah pidana dan sebagainya. Koko Robi Yahya dalam sesi pendampingan menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang baik agar pengelolaan dana desa tidak menyalahi aturan hukum. Ya, pada sore hari ini ya, ini kegiatan sosialisasi salah satu program kami ya, yaitu pendampingan hukum yang pada sore hari ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada beberapa komponen yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan keuangan desa. Salah satunya adalah pelaksana kegiatan yang tidak mumpuni, kemudian ada oknum kades yang tidak mengawasi secara seksama kerjaan yang ada dalam mata anggarannya. Kemudian yang ketiga adalah dalam setiap pekerjaan tidak dilengkapi dengan bukti dukung yang konkret. Kemudian yang keempat ada juga pertanggungjawaban dalam pengelolaan pertanggungjawaban juga
tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah itu biasanya umumnya seperti itu ya Pak ya, ketika ada dugaan penyalahgunaan keuangan desa, umumnya seperti itu modus operandinya. Harapan ke depan banyak kepala desa yang melek hukum, melek administrasi dan melek teknologi, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu maksimal, seperti itu Bapak, maksimal dan berdaya guna serta bermanfaat bagi masyarakat.